Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, keberkahan umur, dan puasa kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW. Hari ini tema tausiah kita adalah tentang golongan orang merugi dan celaka di bulan Ramadan. Nah teman-teman, pencermat ketiga kita pada puasa ketiga hari ini adalah ayah saya lagi, yaitu Ustadz Haji Ucu Subromiyosi. Langsung saja kita kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini kita sudah sampai di puasa hari ketiga. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, tema tausiah kita hari ini yaitu tentang golongan orang yang merugi dan celaka di bulan Ramadan. Gitu, Pak. Ya. Langsung aja saya persilakan apa untuk memberikan tausiah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita masih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat dipanjangkan umur, nikmat diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang alhamdulillah hari ketiga ini mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh keuntungan besar dari ibadah yang kita lakukan, yang tentu keuntungan itu Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena siapapun yang bisa maksimal melakukan ibadah baik secara kualitas maupun secara kuantitas, maka dia akan memperoleh keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Namun di balik itu ada pernah suatu ketika Rasulullah akan melaksanakan khutbah Jumat, itu Rasulullah ketika menaiki anak tangga Jumat itu rupanya Jibril berdoa dengan 3 doa, dan Rasulullah setiap anak tangga itu mengucapkan amin. Pada anak tangga ketiga Rasulullah mengucapkan amin, ya, karena malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah. Jibril membisikkan, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, lalu siapakah golongan yang merugi, yang celaka ini di bulan Ramadan? Ada 5 golongan yang disinyalir akan merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ini. Artinya tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya. Sampai Ramadan berlalu, dia tidak melakukan hal-hal yang baik, ya. Dia tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dianggapnya biasa-biasa saja. Ketika masuk sama sekali tidak bergembira, ya. Dan di pertengahan Ramadan dia masih saja seperti itu. Bahkan di akhirnya dia paling sibuk untuk berlebaran saja. Nah, orang yang seperti ini merugi, ya.
Kalau dia selama tidak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, orang yang menganggap biasa saja di bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah, ibarat orang yang melewatkan harta rampasan perang. Dia tidak memperoleh manfaat sama sekali. Kemudian yang kedua, ada orang yang tiba-tiba berubah, tapi hanya di bulan Ramadan berubahnya. Yang perempuan mulai dia berhijab, berjilbab, yang laki-laki ya mulailah pakai songkok, pakai sarung. Tapi itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Begitu selesai Ramadan ya kumat seperti biasanya. Sudah tidak kenal lagi dengan masjid, tidak kenal lagi dengan majelis ta'lim. Dia hanya solehnya hanya di bulan Ramadan saja. Yang ketiga, ada orang yang celaka itu di mana puasanya hanya sebatas nahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak memperhatikan hal-hal yang akan merusak pahala puasanya. Padahal puasa bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi harus menahan hati, menahan hawa nafsu, menahan segala hal yang akan merusak puasa kita. Ingat, Rasulullah sudah menjelaskan, khamsatun tuhbitu shaum ay tuhbitu shawabu. Ada 5 hal yang akan merusak pahala puasa kita. Artinya puasa kita sia-sia dan kita termasuk yang celaka, ya, dimana dia hanya menahan lapar dan haus, tapi sementara hal-hal yang merusak pahala puasa dia tidak perhatikan, ya. 5 hal kata Rasulullah. Yang pertama, meskipun dia berpuasa tapi masih berbohong, kemudian menggunjing, membicarakan kejelekan orang, memfitnah, ngadu domba, ya. Kemudian sumpah palsu, memandang sesuatu penuh dengan nafsu. Nah, seperti ini akan celaka, akan rusak puasanya. Merugilah orang yang puasa dia hanya menahan lapar dan haus. Yang disinggung oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus saja. Maka merugilah dia, celakalah dia. Kemudian yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Ramadan selama 24 jam itu semuanya memakan waktu yang berharga. Kalau orang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan, maka beruli kita. Semua waktu, pagi, sore, malam, siang, selama bulan Ramadan ini waktunya semuanya berharga dan mustajabah kalau kita berdoa. Namun ada sebagian orang bahkan menyia-nyiakan waktu, hanya berleha-leha saja, tidak memanfaatkannya untuk tilawatil Quran, tadabbur Quran, tadarus Quran, zikrullah, atau hal-hal lain yang positif yang bisa menambah pundi-pundi amal soleh, tapi dia malah mengerjakan sesuatu yang kurang bermanfaat. Dia banyak menyiapkan waktu di bulan Ramadan, terutama di malam hari yang begitu indah. Di mana Ramadan ini bulan yang penuh dengan cahaya malam begitu hidup, karena hidupnya masjid-masjid, rumah-rumah untuk berzikir pada Allah. Tapi ada orang yang sama sekali tidak memanfaatkan waktunya itu dengan baik. Kemudian yang kelima, orang yang celaka dan merugi adalah orang-orang yang tetap melaksanakan maksiat di bulan Ramadan.
Kenapa mereka maksiat? Apa dipengaruhi oleh setan? Sudah dikatakan setan sudah dibelenggu dari awal Ramadan. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Ingat, dalam diri manusia ada nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Semuanya nafsu akan selalu menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang dibimbing oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang tidak dapat bimbingan nafsunya, maka dia tidak akan terkendali. Setan memang sudah dibelenggu, tapi 11 bulan nafsu dia menjadi kawannya setan. Jadi meskipun setannya dibelenggu, tapi nafsunya sudah terlatih untuk melaksanakan maksiat-maksiat, meskipun pelatihnya setan sudah dibelenggu. Nah, orang yang seperti ini merugilah. Dia di bulan Ramadan yang harusnya banyak beribadah, malah masih sempat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 orang inilah, 5 golongan inilah yang akan celaka dan merugi hidupnya. Di mana berlalu Ramadan dia tidak memperoleh manfaat apa. Man harama khairahu ya faqad harama. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam Ramadan, maka selamanya dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan itu. Mudah-mudahan puasa kita, apapun yang kita lakukan, dengan penuh semangat, penuh ikhlas lillahi ta'ala, didasari dengan pengetahuan yang cukup, dan kita istiqomah melakukannya, sabar dalam melakukannya, dan senantiasa bersyukur kepada Allah, selalu berhusnudzon juga kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka tersebut. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kali lagi kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhna muhtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang pandai mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah dan perbuatan baik lainnya, serta istiqomah setelah Ramadan berakhir, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi dan celaka di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat singkat namun padat, bermanfaat, dan bisa kita amalkan setidaknya untuk diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hari ketiga puasa ya Pak ya? Iya. Seperti biasa nih, untuk keutamaan puasa besok Pak, puasa hari keempat besok. Hari keempat ya, Ya. hari ketiga sudah disampaikan ya. Puasa hari keempat, pada hari keempat bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga khuld, surga yang kekal kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu 70.000 istana, dan setiap istana terdapat 70.000 rumah, dan di setiap rumah terdapat 50.000 tempat tidur. Di setiap tempat tidur terdapat bidadari-bidadari, dan setiap bidadari memiliki 1000 perhiasan lebih baik dari dunia dan seisinya. Surga adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari batu marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bagi orang yang mampu melaksanakan puasa keempat dengan baik, akan memperoleh keuntungan itu, insyaallah. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di hari keempat besok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikianlah tausiah kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang melaksanakan. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama.